Tetapi yang paling penting awareness dari badan publik adalah ketika sengketa agar memperhatikan tanggapan langsung atas permohonan penjelasan tersebut. Jangan sampai sengketa tersebut karena surat yang disampaikan atau permohonan itu tidak ditanggapi. Baik. Itu yang paling Baik. ya. Sahabat sekalian, di hadapan kita semuanya, di hadapan saya ada dua orang tokoh dari masing-masing lembaga. Satu dari Komisi Informasi Pusat, ada Ibu Samrotun Najah Ismail. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Semakin ngantuk nih Pak. Oh iya, jam-jam rawan Bu ya. Tapi kalau begitu mau masukin Banten tuh semangat. Oh Pak. Semangat ya, ada aura. Ada aura, apalagi yang saya bikin melihat aura baliho itu, terima kasih Pak. Baliho yang Bawaslu punya tahu Bawaslu, itu ya? Iya. Oke. Kayaknya memang penikmat tahu saya. Oh gitu. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Terima kasih. Tamu kita yang berikutnya ada Ibu Ayu Rizkia. Ya. Assalamualaikum Ibu Ayu. Waalaikumsalam Bapak. Sehat-sehat Bu ya. Alhamdulillah. Ibu sehat, Ayu Pak. ini dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Betul, Pak. Beliau ini hadir pada hari ini untuk pertama silaturahmi tentu dengan Bawaslu Provinsi Banten, yang kedua adalah dalam rangka visitasi. Dalam rangka visitasi Anugerah Tinarbuka dalam rangka Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2023 Bu ya. Iya. Jadi ini rangkaiannya, dan kemudian Ibu datang ke sini untuk menilai kami, kira-kira seperti itu. Lalu tentu masyarakat Banten ingin bertanya lebih lanjut Bu ya soal keterbukaan publik. Apa sih sebetulnya keterbukaan publik itu? Kenapa sampai dibuat undang-undang khusus? Kenapa kemudian sampai ada orang yang meminta informasi publik tidak dilayani, dapat melakukan sengketa informasi publik? Urgensinya seperti apa? Dan kemudian dalam rangka dalam rangka membuat demokrasi di Indonesia lebih baik misalnya, atau apapun yang Ibu ketahui tentang informasi publik, dipersilahkan Ibu kira-kira untuk memberikan edukasi bagi masyarakat Banten. Silakan Bu. Terima kasih. Waktu sore-sore ini kalau bicara ngabuburit nih ceritanya. Ngabuburit. Ya. Kalau tadi Bapak menyinggung bahwa memang proses yang kunjungan kami ini adalah proses lanjutan. Bukan menilai sebetulnya Pak, ingin lebih tahu lebih dalam. Ingin tahu lebih dalam ya. Ingin mengenal lebih dalam seperti apa sih peran yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan awareness di lingkungan sekitarnya terhadap keterbukaan informasi publik. Ini benar dalam kaitan memaknai Hari Keterbukaan Informasi Nasional yang pada hakikatnya berkaitan dengan hari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang merupakan ilustrasi daripada pentingnya keterbukaan informasi publik. Iya, iya. Jadi itu lahirnya tanggal 30 April. 30 April Bu ya. Kita untuk menyemangati seluruh lembaga dan individunya, maka khusus untuk tahun ini dimulai bagaimana kita melihat peran daripada pimpinan-pimpinan badan publik untuk melakukan inovasi, untuk melakukan support terhadap penerapan keterbukaan informasi publik. Kalau bicara informasi publik itu kaitannya dengan pasal 28F Pak di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi. Karena apa? Ditekankan lagi di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu negara yang baik itu tentunya adalah cerminan bagaimana menerapkan suatu proses demokrasi. Nah, kemudian kaitannya bagaimana? Keterbukaan informasi publik itu hanya bisa diwujudkan jika para badan publik, di mana badan publik itu adalah badan selain lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif adalah badan yang disupport sebagian atau seluruhnya dengan anggaran pemerintah. Seperti Bawaslu ini Bu ya? Benar, Oke. APBN dan Iya. APBD dan dia melakukan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini memang badan publik itu memiliki tugas, memiliki hak dan kewajiban.
Bagaimana dengan kewajiban, yaitu memberikan informasi publik kepada masyarakat, kepada pengguna informasi tersebut. Apa itu informasi publiknya? Adalah informasi berkala. Yang wajib diumumkan, diketahui masyarakat melalui akses informasi yang tersedia. Tadi kita sudah melihat, terima kasih Pak, Bawaslu sudah mensupport pelaksanaan ini, sarana PPID ya, di mana masyarakat bisa memperoleh akses informasi tersebut dan pelayanan juga cukup baik. Kemudian sarana yang lain juga mendukung ya. Pojok PPID-nya. Terima kasih kami dari Komisi Informasi Pusat dalam hal ini. Tapi yang jelas bagaimana informasi publik itu tadi bisa diketahui, tersampaikan ke masyarakat. Nah, itu karena itu hak masyarakat berdasarkan konstitusi kita ya Bu ya. Betul. Nah, apalagi yang wajib diumumkan itu informasi serta merta. Ketika informasi itu menyangkut hak hajat hidup orang banyak, nanti mungkin disesuaikan dengan karakteristik badan publik tersebut. Misalnya dengan Bawaslu. Misalnya apakah itu? Misalnya kalau adanya teridentifikasi dugaan KTP yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya seperti itu ya, misalnya, atau kemudian kalau hak pilih misalnya, hak pilih belum sesuai dengan jumlah penduduk, termasuk yang misalnya kalau bicara secara keseluruhan jumlah penduduk yang berdekatan dengan Banten, tapi kita belum terdata misalnya, atau mungkin ada double data, atau sebaliknya orang di luar Banten tercatat di Banten. Betul, kayaknya Bapak ada yang ini ada yang di sebelah saya nih Pak, ada yang itu Pak. Jadi informasi itu juga ada informasi yang sedia setiap saat. Tapi satu hal lagi Pak, kalau tadi bicara kewajiban, maka badan publik juga berhak ketika ada informasi yang dikecualikan sesuai dengan ruang lingkup dari badan publik tersebut. Kalau bicara informasi yang dikecualikan, di pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2000 disebutkan berbagai hal yang bisa masuk kategori informasi dikecualikan, termasuk salah satunya adalah yang terkait dengan data pribadi. Ya, jadi intinya tidak semua informasi yang dimiliki oleh badan publik itu bisa dibuka ke publik Bu ya? Iya. Karena ada informasi yang dikecualikan itu. Betul Pak. Oke, itu Bu ya. Jadi ada berkala, serta merta, satu lagi itu apa Bu? Sedia setiap saat. Apa itu Bu? Sedia setiap saat. Ya misalnya tidak harus diumumkan, tetapi ketika masyarakat ingin mengetahui misalnya program apa sih yang mungkin terdekat dengan dilakukan oleh Bawaslu, ya kan? Atau inovasi apa yang lain mungkin tidak masuk kategori informasi berkala, tetapi kalau bisa disampaikan itu bisa sedia setiap saat. Lebih bagus Bu ya? Lebih harus memang Pak. Maaf. Terima kasih Ibu Samrotun, paling tidak kita sudah mendapatkan gambaran Bu ya. Ternyata hak publik, hak untuk tahu dari masyarakat itu dilindungi oleh konstitusi Bu ya. Iya. Kemudian turunannya ada Undang-Undang 14 Betul, 2008 ya. Kemudian ada lembaga-lembaga publik yang menyuplai data-data itu. Di sana ada hak dan kewajiban Bu ya. Betul. Dan bahkan kalau masyarakat orang per orang atau lembaga tertentu meminta data itu tapi tidak terlayani secara baik, bisa mengajukan ke sengketa publik Bu ya. Sengketa informasi publik ya. Jadi seperti diketahui memang satu hal yang tidak hanya sengketa saja, bahkan melalui gugatan juga ke pengadilan. Tapi tentunya begini, kalau kita boleh lihat proses sengketa itu adalah kaitannya misalnya alur proses perolehan penjelasan informasi itu tidak terpenuhi, atau memang dia merasa jawaban daripada badan publik belum sesuai dengan yang dimintakan, atau mungkin ada pengenaan biaya yang sebetulnya tidak ada gitu. Jadi berbagai hal yang mendasari untuk sengketa informasi tersebut. Tetapi yang paling penting awareness dari badan publik adalah ketika sengketa agar memperhatikan tanggapan langsung atas permohonan penjelasan tersebut. Jangan sampai sengketa tersebut karena surat yang disampaikan atau permohonan itu tidak ditanggapi. Baik. Itu yang paling baik. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Ibu Ayu Rizkia dari Kemendagri, yang kita tahu Ibu ini merupakan tim penilai ya waktu pelaksanaan uji ya anugerah Tinarbuka itu. Ibu menilai dalam hal-hal apa sih misalnya gitu yang kemudian ini menjadi concern lembaga publik untuk bisa memberikan gitu ya sesuai dengan apa yang dinilainya gitu Bu kira-kira. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bawaslu Provinsi Banten karena sudah sampai pada tahap 10 besar. Terima kasih Bu. Jadi dari seluruh badan publik yang sudah diajukan oleh Komisi Informasi Provinsi ya Ibu ya, kemudian dilakukan verifikasi terhadap administrasi, terpilih 15 besar, kemudian kemarin juga sudah dilaksanakan uji kepatutan. Berdasarkan uji kepatutan, berkat dibawakan oleh Bapak Ketua, juga akhirnya Bawaslu Provinsi Banten bisa masuk di 10 besar. Saya ucapkan selamat, semoga nanti hasilnya juga memuaskan. Amin, amin. Ya, dalam kegiatan ini sebenarnya kita harus mengapresiasi dari Komisi Informasi Pusat Bapak, karena Komisi Informasi Pusat sangat concern sekali untuk menggerakkan seluruh kementerian dan lembaga terkait agar keterbukaan informasi publik ini bukan hanya jadi pekerjaan atau PR dari Komisi Informasi saja, tapi juga didukung oleh Kemenko Polhukam, kemudian ada dari Kemenpan RB dan juga dari Kemendagri juga dilibatkan dalam menilai penghargaan Tinarbuka ini. Dan sesuai dengan spesialisasi masing-masing, pada saat uji kepatutan kemarin kami diberikan delegasi dari Kemendagri untuk menilai terkait implementasi program, kebijakan, kemudian dampak dan anggaran ya, tersebut, anggaran dan juga keberlanjutannya. Karena pasti ada strategi ya Pak ya, biar program-program ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja, tapi berkelanjutan ya. Iya. Itu, Pak. Terima kasih Ibu Ayu. Kira-kira kalau Ibu Ayu sudah melihat kami presentasi, memvisitasi pandangan Ibu terhadap apa yang sudah kami berikan kepada masyarakat ini terkait dengan layanan informasi publik Bawaslu Provinsi Banten seperti apa? Ya, Provinsi Banten ini khususnya di Bawaslu sebenarnya sangat patut untuk diapresiasi Pak, karena juga berdasarkan hasil visitasi tadi kan sudah juga ada pembuktian dari dokumen-dokumen, ternyata Bawaslu Banten ini salah satu pionir juga dalam hal keterbukaan informasi publik. Jadi pionir dalam pembuatan aplikasi PPID, kemudian pemanfaatan teknologi informasi, AI, artificial intelligence, kemudian juga penyediaan dokumen-dokumen publiknya, dan juga ramah terhadap penyandang disabilitas. Itu sebenarnya sangat perlu diapresiasi sekali, meskipun tentu tetap ada ruang-ruang yang harus kita tingkatkan bersama, karena kalau kita tidak mau berkembang ya Pak ya, kita akan berhenti pada titik ini saja dan akhirnya malah tergerus. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terakhir barangkali Ibu Samrotun, apa sih harapannya terhadap Bawaslu Banten atau badan publik pada umumnya terkait dengan implementasi hak tahu, hak publik sesuai dengan konstitusi gitu Bu. Kira-kira harapan Ibu secara umumnya apa dan wabil khususnya untuk Bawaslu Banten gitu Bu ke depannya? Iya, harapan saya secara pribadi ya, ini harapannya ruang PPID-nya adalah ruang ramah untuk explore edukasi mereka. Jadi mereka kalau tidak berkunjung ada hal yang kurang, kalau 1 bulan saja misalnya ngangenin gitu ya, ngangenin gitu kan. Saya lihat ada ruang konsultasi ya. Jadi ini terus saya lihat juga ada pojok untuk membaca ya tadi JDIH-nya ada. Jadi ada ngangenin minimal ada. Kalau nggak dateng nih sekali 2 bulan tuh kok kayaknya kurang update, atau minimal bertelepon itu. Tetapi yang paling penting, apapun program yang disusun oleh Bawaslu, apapun kegiatan itu, harapannya itu terasa manfaatnya oleh masyarakat seluruhnya, tidak hanya segelintir. Dan harapannya dengan keberadaan Bawaslu semakin aware nih Pak. Saya melihat, terima kasih sekali lagi baliho yang ada di depan. Slogan tersebut ya, hak Anda untuk tahu dan diberitahu, dengan capture ada makanan tahu, itu luar biasa. Pesan yang dalam dapatnya langsung orang dapat ya. Ini dan anak-anak pesannya langsung nyampe ya, ada makanan informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi.
Jadi intinya Pak, berharap informasi publik yang disampaikan pada publik meningkatkan awareness masyarakat sekitarnya. Baik. Untuk pemahaman keterbukaan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Samrotun, Ibu Ayu atas kehadirannya di Provinsi Banten. Ya. Jangan kapok, selalu nanti mampir ke Bawaslu dan nanti bulan Syawal kita bisa ngopi-ngopi gitu. Sekali lagi izin Pak, Ya. kami menyampaikan dirgahayu buat Bawaslu Ya. tanggal Ya. 9 April. 9 April. Ya, Ya. semoga semakin berkah Amin. peranan Bawaslu kepada negara Indonesia. Amin. Republik Terima kasih banyak Ibu. Sahabat Bawaslu, demikian obrolan singkat saya dengan dua orang tokoh perempuan ini, satu dari Komisi Informasi Pusat dan satu dari Kemendagri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.